Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita sama-sama akan memulai ibadah usia indah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bersaat teduh. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ibadah usia indah pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu "Ku Masuki Gerbangnya" dengan hati bersyukur. Sama-sama kita akan bersukacita sambil bertepuk tangan menyanyikan pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Bersuka sebab Dia kirangkanku, oh, oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku, oh, oh. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh datang ke rumah-Mu. Kami akan beribadah kepadamu, kami akan memuji memuliakan nama-Mu, dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati ibadah usia indah pada pagi hari ini, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyikan Jialing Song. Ta
berdiri kita sama-sama akan membaca Mazmur 103 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Puri Cempaka Putih. Silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita masih di dalam waktu Prapaskah ya. Berapa hari lagi kita akan memperingati kehadiran Tuhan. Syukur atas segala keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Kami dari Puri Cempaka Putih akan akan satu pujian yang mungkin tidak asing lagi, pujian lama ya, yaitu dengan judul Ku Tetap Pegang Salib. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar merupakan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku, dan ku yakin dalam Yesus yang suci sudah mengalir Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup
yakin dalam Yesus yang suci, sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menunggu, tetap pegang salib Kristus. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menunggu, ku tetap pegang salib Kristus. Bila zaman berlalu, dunia menunggu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Selanjutnya, kesaksian akan dibawakan oleh Bapak Jeffrey. Puji Tuhan, Shalom. Terima kasih pada Tuhan masih diberi kesempatan untuk bisa saling bertemu dan menguatkan, menghibur satu dengan yang lain. Akhir-akhir ini banyak yang melemahkan dalam kehidupan kita. Tapi biarlah anugerah Tuhan senantiasa memberi kekuatan dalam hidup kita. Saya akan menyanyikan sebuah pujian anugerah-Mu. Tanpa anugerahnya, kita bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Tapi karena Tuhan, semuanya akan berhasil dan membimbing sesuai yang Dia perkenankan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu,
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk kesaksiannya dan puji-pujiannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Apakah ada lagi yang Bapak Ibu akan bersaksi atau memuji nama Tuhan? Kalau tidak ada, mari kita sama-sama mempersiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita nyanyikan, Tuhan Kaulah Pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji.
mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Gunawan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah datang ke dunia ini, menderita, sengsara, bahkan mati di kayu salib, dan bangkit untuk memberikan kami pengharapan, keselamatan, hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan, dan kami pada pagi ini ingin membaca firman-Mu, kuduskanlah kami dan urapilah kami semua, kiranya Allah Roh Kudus yang memberikan pencerahan sehingga kami dapat mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat dan melalui pengurapan Allah Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Susu dan Ai, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita belajar firman Tuhan. Hari ini temanya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, ada seorang ilmuwan yang sangat terkenal, yaitu Albert Einstein. Ya, Albert Einstein pernah mengucapkan satu kalimat yang sampai hari ini masih dicatat, ya, yaitu kalimatnya, belajar dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini dan milikilah pengharapan ke depan. Ya, nasihat ini baik sekali ya. Kita harus belajar dari apa yang sudah terjadi di hari yang sudah kemarin-kemarin ya, yang sudah berlalu. Pengalaman hari yang lalu untuk kita belajar, ambil hikmahnya, buang yang keliru atau ambil yang baik. Kita belajar dari hari kemarin. Dan untuk itu kita harus hidup hari ini, gitu ya. Jangan terus hidup di masa lalu, tapi hiduplah hari ini dan milikilah pengharapan untuk masa depan, ya. Seperti orang kalau mengendarai mobil, kenapa kaca yang paling besar itu kaca depan, ya, bukan kaca spion. Kaca spion biasanya ada di atas. Dashboard itu kecil saja, kiri kanan, tapi kecil-kecil ya untuk lihat lalu lintas di belakang kita ya. Tapi kaca yang paling besar itu di depan ya. Artinya kita boleh aja lihat ke belakang.
dibantu spion, tapi sesekali saja. Tapi kaca yang besar itu untuk lihat ke depan, ya. Dan kita harus selalu pegang setir kita untuk momen saat ini kita harus belok ke kiri, belok ke kanan atau lurus, harus kita konsentrasi, gitu ya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita pengharapan itu adalah sesuatu yang penting, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan itu adalah kekuatan hidup yang akan terus membuat kita melangkah maju, begitu ya. Kalau manusia meskipun masih hidup, tubuhnya sehat, fisiknya prima, kalau tidak punya pengharapan, dia akan tidak bisa bertahan lama. Hidupnya akan menjadi cemas, depresi, dia akan menjadi gelisah, dia akan menjadi orang yang mudah putus asa. Tapi kalau orang mempunyai pengharapan, wah, lain Bapak Ibu Saudara ya. Makanya ada dalam Amsal 17 ayat 22 atau 25 itu dikatakan obat yang paling manjur itu adalah apa? Hati yang gembira ya. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur dan semangat yang patah itu mengeringkan tulang ya. Jadi kalau kita masih punya semangat, hati yang gembira, bersukacita, itu adalah obat yang manjur gitu ya. Karena hati yang gembira, sukacita itu mempengaruhi hormon di dalam tubuh kita ya. Hormon endorfin, hormon serotonin, hormon-hormon tubuh yang menimbulkan daya tahan imun melawan bibit penyakit itu akan aktif sehingga ketika kita bersukacita, bersyukur, kita punya semangat, maka hormon-hormon itu akan bekerja lebih aktif sehingga tubuh kita akan lebih imun gitu ya dan bisa mengatasi bibit-bibit penyakit virus dalam tubuh kita ya. Itu sistem pertahanan tubuh kita oleh karena hormon-hormon yang aktif jika kita punya pengharapan, punya semangat, punya hati yang gembira. Pernah diajarkan suatu uji coba yaitu pada binatang ya, dan juga manusia. Binatang dulu ya. Ada seekor tikus itu dimasukkan ke dalam sebuah tabung kaca, diisi air, tapi tidak sampai penuh begitu ya, setengahnya. Lalu tikus itu dicelupkan di situ ya. Dibuat suatu perbedaan. Tabung yang pertama itu tikusnya dibiarkan terus di dalam air itu, tidak diapa-apakan. Tapi tabung yang kedua, tikusnya itu dicelupkan, nanti dalam 1 menit berikutnya diangkat dengan alat penjepit, lalu dikasih keluar gitu ya. Dikasih keluar dari air itu supaya dia tahu, oh ada harapan untuk bebas gitu ya. Rasanya dia tahu bagaimana rasanya keluar dari air itu ya. Dari megap-megap, dia keluar dari air, tapi kemudian dicelupkan lagi gitu ya. Nah, ternyata perbedaannya sangat besar. Tikus yang ditabung yang pertama itu cepat mati ya. Karena dia dicelup terus di dalam air, dia cepat mati. Dalam beberapa menit dia sudah mati ya. Tapi dalam tabung yang kedua, tikus yang pernah diangkat beberapa menit lalu dicelupin lagi, dia punya pengharapan. Aku walaupun di dalam air tapi pernah naik ke atas, diangkat ke atas, rasanya bagaimana bebas dari air ini. Dia punya pengharapan Bapak Ibu Saudara, dia bisa hidup 90 menit. Wah, beda ya. Yang tikus pertama cepat mati ya. Tikus yang kedua 90 menit dia masih bisa hidup ya. Artinya binatang kalau punya pengharapan ternyata dia bisa bertahan walaupun ada suatu rintangan atau suatu ancaman. Walaupun akhirnya dia mati juga ya, karena memang dia tidak bisa keluar dan tidak ditolong. Artinya tikus yang punya pengharapan itu dia akan bisa bertahan lebih lama hidup karena dia punya pengharapan. Manusia juga begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau orang sakit, dia punya pengharapan bahwa aku akan sembuh. Itu akan membuat
dirinya, sistem tubuhnya, sistem imunnya akan bekerja sehingga dia akan terdorong untuk sembuh. Tapi kalau orang sakit, dia sudah tidak punya harapan. Wah, aku akan mati. Aku akan tidak lama lagi hidupku ini. Aku akan cilaka. Wah, itu cepat sekali Bapak Ibu Saudara, akan menurunkan daya tahan tubuhnya dan dia akan benar-benar mati gitu ya. Walaupun ya ditangani dokter, ada obat-obat dan macam-macam, tapi karena dia tidak percaya bahwa itu semua akan memperpanjang hidupnya atau menyembuhkan dia akan cepat meninggal. Ada juga yang namanya satu percobaan ya. Satu pasien mengalami cedera lutut sehingga lututnya itu harus ditangani dokter. Nah, ada satu percobaan, dokter yang pertama itu melakukan operasi. Tapi sebelumnya ada juga kasus yang seperti itu, dokternya itu tidak melakukan operasi, cuma disayat kecil saja. Tapi karena pasiennya itu punya harapan untuk sembuh, walaupun disayat kecil, dia sudah merasa aku sudah dioperasi, akhirnya dia sembuh gitu ya. Jadi itu ada pengharapan ya, kekuatan suatu pengharapan. Ada juga yang namanya efek placebo ya. Bapak Ibu yang sering dengar istilah kedokteran, ada namanya efek placebo ya. Efek placebo itu orang yang sakit diberikan obat oleh dokter, dia percaya obat ini akan menyembuhkan saya karena yang memberi dokter ya. Dia percaya pada dokter, sudah studi susah payah lama, pintar, dan memberikan obat, dia yakin obat ini akan menyembuhkan. Maka orang minum obat itu sembuh ya. Di samping ada pengharapan. Tapi ada juga kasus-kasus tertentu, orang yang sakit dikasih kapsul, tapi isinya sebenarnya kosong. Tidak ada obatnya. Tapi karena dia percaya bahwa obat itu dapat menyembuhkan dia, ya. Dalam kasus-kasus tertentu ya, mungkin tidak ada dokter, ada obat yang dia sangka itu obat penyakit yang dia derita, ternyata obatnya salah gitu ya. Tapi ternyata itu dia percaya obat yang salah atau kapsul yang kosong itu efek placebo membuat dia sembuh. Itu namanya efek placebo ya. Jadi orang yang dalam keadaan tertentu terdesak, tapi kalau dia punya pengharapan, dia percaya, itu membuat efek tertentu sehingga dia bisa sembuh betulan ya Bapak Ibu Saudara. Itulah kekuatan pengharapan ya. Nah, apalagi kalau kita orang Kristen punya pengharapan di dalam Tuhan. Wah, lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara ya. Kalau secara medis, secara ilmiah, orang yang punya pengharapan atau binatang yang dikasih pengharapan, itu dia mempunyai suatu perbedaan dari yang tidak punya pengharapan. Apalagi kita orang Kristen yang punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Pasti kita akan mempunyai kekuatan yang lebih dahsyat lagi karena Tuhan memberikan pengharapan. Di dalam Roma 5 ayat 1 dikatakan, dasar dari pengharapan orang Kristen itu apa? Karena kita sudah dibenarkan dan hidup di dalam damai. Ya. Sebab kita yang sudah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu mempunyai suatu pengharapan. Dasarnya apa? Dasarnya adalah kita sudah dibenarkan oleh karena iman, ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Semua manusia pasti dalam hati nuraninya, hati yang terdalam ada perasaan, aku ini berdosa. Aku ini manusia yang penuh dengan cacat celah. Aku pernah melakukan banyak kesalahan. Aku banyak melakukan kekeliruan. Bagaimana nasibku? Aku akan menghadapi hari penghakiman. Ya, bagaimana nanti hari kiamat? Aku akan mengalami penghakiman dari Allah yang Maha Kudus. Bagaimana? Itu akan mengalami satu ketakutan ya akan penghakiman Tuhan. Tapi kita orang Kristen, kita akan menghadapi penghakiman dengan tidak takut karena kita sudah dibenarkan. Bukan karena kita ini orang yang suci, tidak pernah melakukan kesalahan, orang yang kudus, tidak pernah berdosa, bukan ya. Kita manusia berdosa, tapi status kita di hadapan Tuhan, kita orang yang benar, dibenarkan di dalam kebenarannya Yesus yang diberikan kepada kita,
melalui kematiannya di atas kayu salib, kita yang berdosa diberikan status orang benar karena kita mengenakan kebenaran Kristus itu kepada diri kita sehingga dosa-dosa kita dihapuskan. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita mempunyai status yang baru, yaitu status benar, dibenarkan, ya. Itulah artinya dibenarkan karena iman. Jadi kita tidak ada lagi ketakutan akan penghakiman karena kita sudah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus itu. Jadi kalau kita mempunyai iman yang sungguh kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang darahnya dicurahkan untuk kita orang berdosa dan kita meninggalkan dosa kita bertobat, kita mengalami lahir baru, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa, maka kita akan punya perasaan damai, ya. Kita akan mengalami damai dan kita mempunyai pengharapan karena kita dibenarkan. Kita diubah status kita dari orang yang harusnya terkena hukuman, kita dibenarkan, kita dibela oleh Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Nah, melalui pembenaran ini, kita mempunyai damai sejahtera, sehingga kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia dan menerima pengharapan, gitu ya. Pengharapan bahwa hidup kita di dalam dunia ini akan mengalami suatu hari nanti hidup yang sementara ini akan berakhir, ya, dan kita akan diberikan kemuliaan, tubuh yang baru, tubuh yang tidak bisa sakit, tidak menjadi tua, tidak terkena sakit penyakit, tidak menjadi keriput, tidak menjadi tubuh yang berdosa karena diberikan tubuh yang mulia. Itulah tubuh kebangkitan. Maka Bapak Ibu Saudara, itulah pengharapan kita, ya. Bahwa dunia ini akan berlalu dan suatu hari nanti kita akan diberikan tubuh kemuliaan oleh Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Sehingga itulah pengharapan kita yang mengatasi semua kesusahan, penderitaan, sakit penyakit di dalam dunia ini. Ya, jadi pengharapan yang demikian inilah yang menopang jiwa kita, kekuatan kita di dalam Kristus. Nah, pengharapan yang demikian itu berbeda dengan pengharapan yang diberikan dunia pada kita. Tolong dimajukan ya slide-nya ya. Bisa? Slide-nya di next. Kalau kita menggantungkan harapan kita kepada hal yang ada di dalam dunia ini, bukan kepada Tuhan, maka pengharapan itu rapuh karena dasarnya itu bisa lenyap, ya. Segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, yang kita jadikan dasar pengharapan, sandaran kita, itu tidak kuat. Akan bisa lenyap, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang di dalam dunia ini banyak yang mencari pengharapannya kepada uang, kepada pekerjaan, karir, status atau jabatan, tapi itu hanya sementara, ya. Kalau artis masih muda, cantik, ganteng, dia terkenal, dia mencapai puncak kejayaannya, dia dipuja banyak orang, tapi artis ketika makin bertambah tua, bertambah umur, dia akan makin gelisah, ya. Karena artis-artis yang lebih muda muncul, the rising star itu muncul, yang masih muda-muda bermunculan, dia menjadi semakin tua, semakin keriput, tidak akan bisa bersinar lagi, terkenal lagi seperti sebelumnya. Nanti dia akan menjadi gelisah, ya, karena sandarannya itu pudar. Orang yang menyandarkan harapannya kepada uang itu juga tidak akan bisa bertahan lama, ya. Waktu saya masih bekerja di sebuah perusahaan, itu teman-teman di kantor itu sering mempunyai guyonan, ya. Jadi dulu masih ada itu, ya, sumbangan sosial berhadiah, ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, ya. Pemerintah itu mengizinkan ada lotre nasional gitu, ya. Dulu mungkin namanya Nalo, ya, waktu tahun-tahun 60 70-an mungkin Nalo. Kemudian berubah lagi, ya, jadi SDSB, ya. Sumbangan dana sosial berhadiah gitu, ya. Jadi mungkin hari apa gitu, ya, dalam satu minggu teman-teman itu pada
beli gitu ya. Beli lotre itu ya, SDSB, supaya ada harapan katanya ya. Ada harapan gitu ya. Kalau nggak beli nggak punya harapan, karena namanya sumbangan dana sosial berhadiah ada harapannya begitu kan, undian harapan. Nah, walaupun yang menang itu tidak banyak ya saudara-saudara, ya mungkin yang menang satu angka, rentetan angka yang lengkap itu dapat hadiah utama itu cuma satu orang ya. Tapi orang tidak bosan-bosan selalu beli gitu ya. Karena mereka punya harapan. Siapa tahu ya nasib lagi mujur, saya dapat lotre gitu ya. Nah itu harapan gitu ya. Jadi teman-teman di kantor itu kan suka pamer gitu ya. Aku beli loh. Ada yang versi resmi, ada juga yang togel-togel gitu ya. Judi-judi buntut gitu ya. Kamu nggak mau beli ya? Jangan soalin, beli aja supaya kita punya pengharapan gitu ya. Oh saya nggak beli, itu judi. Oh nggak punya pengharapan ya, mereka mengatakan kalau mau punya harapan beli ini gitu ya. Jadi kita tengah malam nanti waktu diputer, atau mungkin di Singapura ya yang muter ya, atau di mana bandarnya yang muter, nanti tengah malam jam berapa akan keluar beritanya, angka berapa yang keluar, besoknya kita dapat uang gitu. Tapi itu ya hanya satu orang aja yang dapat ya, enggak banyak ya. Jadi harapannya hanya harapan di angan-angan saja. Yang betul-betul dapat lotre itu enggak banyak ya. Dan di kemudian hari aku tahu ya, ternyata Bapak Ibu Saudara bandarnya itu punya taktik. Jadi bandarnya itu bisa tahu ya nomor berapa saja yang dibeli oleh orang-orang di Indonesia, di negara-negara lain, mungkin Singapura, lain-lain ya. Maka dia akan keluarkan angka yang orang-orang itu paling sedikit beli. Ya. Jadi bisa diatur itu rupanya cara pengundian itu bisa diatur ya. Supaya keluar angka berapa itu bisa diatur. Ternyata baru saya tahu di kemudian hari. Oh ternyata ada permainan gitu ya. Jadi yang dimenangkan itu biasanya ya yang masih mungkin ada familinya atau keluarganya atau bagaimana, enggak tahu. Pokoknya itu diatur oleh bandar dan bandar akan selalu untung gitu ya. Karena dia tahu angka yang keluar itu pasti tidak akan merugikan dia pasti akan tetap untung. Jadi pengharapan yang demikian itu ternyata tidak sesungguhnya ya, karena palsu ya. Ada cerita seorang yang mendapatkan undian ya. Undiannya lotre, hadiahnya besar ya. Kalau ukuran uang sekarang mungkin miliaran gitu ya. Katakanlah uangnya miliaran Saudara ya. Jadi dia menjadi kaya di dalam satu malam, dia menang lotre dan menjadi miliarder baru, orang kaya baru ya. Wah, langsung dia begitu bersuka cita ya. Dia beli mobil baru ya, pindah ke rumah yang baru, yang lebih mewah. Wah, istrinya senang. Dia bisa membelikan barang-barang yang mewah, barang-barang yang lux, yang dulu mungkin tidak pernah terpikir untuk bisa dibeli, begitu ya. Tapi kebahagiaan itu ternyata tidak lama, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Nafsu manusia itu serakah, ya. Jadi selain sang suami itu beli rumah, mobil, emas, perhiasan, benda-benda yang lux, mewah, sang istri kemudian jadi sedih. Karena apa? Ternyata bukan cuma harta benda, isi perabot rumah yang dibelikan. Ternyata suaminya punya istri baru, ya, istri simpenan, ya. Ya, ternyata dengan uang yang banyak itu, sang suami itu bingung kali ya. Uangnya mau diapain lagi karena saking banyaknya gitu ya, dibelikan rumah masih ada, dibelikan mobil masih ada, dibelikan perhiasan untuk istrinya masih ada. Akhirnya ya istrinya tahu kalau suaminya itu diam-diam punya wanita lain begitu ya. Wah, Bapak Ibu Saudara, istrinya langsung sedih ya dan tidak bahagia lagi. Dan ternyata memang benar ya kata-kata orang-orang bijaksana itu ya. Uang yang diperoleh dengan cara yang cepat, uang yang diperoleh dengan cara yang cepat, uang panas, itu juga keluarnya
habisnya juga cepat ya. Habisnya cepat dan dia kemudian menjadi miskin lagi. Karena dia tidak pandai memanage uang itu. Jadi apa yang terjadi? Ternyata pekerjaan, uang, status dapat berlalu dalam sekejap saja. Maka tidak bisa kita jadikan sandaran pengharapan kita. Firman Tuhan ini memberikan kepada kita satu fondasi yang berbeda dengan dunia. Yaitu yang harusnya menjadi pengharapan kita itu berbeda. Dunia ini menaruh pengharapan pada uang, jabatan, kepada manusia, tapi sifatnya itu sementara, bisa berubah dan akan berakhir dengan mengecewakan. Tapi kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada hal-hal surgawi, maka kita akan mempunyai dasar yang kuat, yaitu pengharapan kita adalah Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat, Dia meninggalkan sorga, mau menjadi manusia demi mengasihi kita. Bahkan dia mau mati bagi kita, menderita sengsara di kayu salib, lalu dia bangkit pada hari ketiga untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau semuanya yang terbaik Tuhan berikan pada kita, masa dia tidak memberikan kepada kita yang benar-benar pengharapan yang kekal, begitu ya. Jadi segala sesuatu itu bisa kita bandingkan ya. Yang sebelah kiri itu jangkar pengharapan dunia. Yang sebelah kanan yang warna kuning itu dari Tuhan ya. Pengharapan yang dari Tuhan itu kekal, tidak berubah, aman dan stabil dan tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi pada masa tua memang kita akan mengalami tubuh kekuatannya makin menurun ya. Kesehatan akan makin menurun. Tetapi harapan kita tidak boleh pudar ya. Meskipun secara jasmani kita menjadi semakin tua, tetapi harapan kita kepada Tuhan tidak boleh pudar. Karena landasannya adalah firman Tuhan yang kekal. Landasan kita adalah Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal. Sehingga kita tidak perlu menjadi kecewa, putus asa, hilang pengharapan. Manusia yang kita jadikan sandaran untuk pengharapan kita di masa tua, mungkin ada ya Bapak Ibu yang berharap, oh nanti masa tua saya bergantung pada anak ya. Anak mungkin nanti sudah saya besarkan dengan susah payah, berikan sokongan biaya pendidikan, didukung dengan begitu rupa supaya nanti besar menjadi aset saya gitu ya, aset hari tua pada anak. Tapi ada yang bisa begitu ya Bapak Ibu Saudara, anak itu menjadi penopang kita di masa tua. Tapi juga ada banyak kasus pengalaman ternyata anak melupakan orang tuanya. Ya, akhirnya juga orang tuanya menjadi sedih ya. Ternyata anak yang dijadikan harapan untuk menopang di masa tua, setelah dia dewasa menikah, ya belum tentu cocok dengan kita ya, dengan orang tua ya. Ada banyak hal ternyata orang tua akhirnya hidup sendiri ya, karena mungkin anak menantu tidak terlalu memperdulikan, memperhatikan dan tidak terlalu cocok. Sehingga orang tua menjadi hidup sendiri dan kesepian. Bahkan juga banyak yang tidak dipedulikan. Tetapi kalau kita mau menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh dasar yang kuat, yaitu Roma 5 ayat 3, kita boleh juga bermegah di dalam kesengsaraan. Di dalam kesengsaraan dikatakan ya di dalam ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan ya. Jadi ini ya Bapak Ibu Saudara, rahasia di dalam kekristenan kita tidak dilepaskan dari penderitaan. Tetapi penderitaan itu diizinkan Tuhan, ditakar oleh Tuhan, tidak akan melebihi kekuatan kita. Penderitaan itu diizinkan kita alami supaya kita mempunyai iman,
menimbulkan tahan uji, ya. Dalam bahasa Yunaninya itu tahan uji, ketekunan itu hupomone, ya. Jadi suatu daya yang keluar dari diri kita untuk bisa bertahan gitu ya. Jadi unik ya. Kalau kita tidak pernah mempunyai iman, tidak pernah mempunyai penyerahan hidup kepada Tuhan, kita tidak mempunyai daya tahan, Bapak Ibu Saudara. Seperti contoh tadi ya, tikus yang diberikan pencobaan, manusia yang diberikan pencobaan. Ternyata kalau kita mengalami kesusahan, penderitaan dalam takaran yang diatur oleh Tuhan, yang tidak melebihi kekuatan kita, itu akan menimbulkan kita bisa memiliki suatu daya tahan uji, ya. Tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan, menimbulkan kepada kita suatu ketekunan, ya. Nah, ini caranya Tuhan membentuk kita. Jadi untuk menjadi orang Kristen, ya, ketika kita percaya pada Tuhan tidak langsung diangkat ke surga, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ada kalanya kita diberikan mujizat, diberikan kesembuhan. Tapi Tuhan juga mengizinkan sewaktu-waktu kita mengalami kesusahan, penderitaan supaya apa? Belajar beriman. Belajar mengandalkan Tuhan. Belajar untuk menjadi tekun, untuk menjadi hupomone. Ya, seperti di dalam alam juga memberikan contoh ya. Buah zaitun ketika diperas nanti akan mengeluarkan minyak. Anggur ketika dipanen, dia harus diperas untuk bisa mengeluarkan air minum untuk dibuat minuman anggur yang sedap itu ya. Jadi memang buah-buah itu harus ditekan, diperas supaya mereka mengeluarkan hasil yang bermanfaat untuk dipakai manusia. Maka kita juga akan diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, kesusahan dalam takaran yang diberikan Tuhan supaya kita akan belajar beriman, belajar mengandalkan Tuhan, belajar bersandar pada Tuhan, supaya dari situlah akan timbul ketekunan, karakter tahan uji, dan pengharapan kepada Allah yang hidup. Nah, itu digambarkan di dalam Roma 5 ayat 3-4, langkah-langkahnya seperti ini ya Bapak Ibu Saudara. Langkah pertama, kita akan mengalami tekanan, kesengsaraan. Langkah yang kedua, tekanan, kesengsaraan itu akan menghasilkan ketekunan. Supaya kita belajar bersabar, belajar bersandar pada Tuhan. Dan nanti kalau kita tahan lagi, akan menghasilkan karakter emas yang dimurnikan. Seperti emas, itu kalau mau dimurnikan dari campuran logam atau mineral yang tidak bermanfaat, emas itu harus dibakar. Mungkin 100 derajat lebih ya, 150, 200, mungkin ratusan derajat Celcius supaya mineral zat-zat kotor yang tidak bermanfaat dibuang. Sehingga yang tinggal adalah emas murni. Nah itu pada manusia kita juga akan mengalami seperti itu Bapak Ibu Saudara. Seperti emas dimurnikan, maka kita umat Tuhan juga akan dimurnikan dari dosa, dari karakter sifat yang tidak berkenan pada Tuhan. Caranya adalah kita akan diberikan supaya kita dapat belajar dengan tekun melalui ujian, melalui penderitaan, supaya kita belajar tahan tekun dan belajar bersandar pada Tuhan. Setelah kita memiliki karakter yang tahan uji, kita akan memiliki pengharapan yang sejati ya di ayat yang keempat. Jadi ayat 1, 2, 3, dan 4 dari Roma pasal 5 ini sangat indah ya Bapak Ibu Saudara. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan yang sejati. Ya, jadi pengharapan kita dihasilkan dari sungguh-sungguh melekat bersandar pada Tuhan. Ya, seperti Ayub itu ya, saudara-saudara ya, Bapak Ibu ya. Ayub itu menderita demikian, itu diuji oleh Tuhan. Walaupun pada sisi yang sama setan mau menjatuhkan dia, tapi Tuhan menguji supaya seperti emas dia akan muncul karakter dan pengharapan yang murni kepada Tuhan saja. Kalau tidak diuji seperti itu, tidak akan ketahuan
imannya Ayub itu kepada harta benda, kepada berkat Tuhan, atau imannya kepada Tuhan. Nah, itu penting ya. Kita tidak akan tahu sebenarnya kita itu mencintai Tuhan atau mencintai berkat Tuhan. Lebih besar mana Bapak Ibu Saudara? Ya kita bisa bilang dua-duanya, saya mau cinta Tuhan tapi juga cinta berkat-berkatnya gitu ya. Tapi itu bisa diuji, apakah kita cinta Tuhan lebih besar dari cinta berkat-berkatnya ketika ada penderitaan. Ketika ada penderitaan, barulah akan ketahuan orang itu cinta Tuhan, tidak akan meninggalkan Tuhan, ataukah dia sebenarnya imannya hanya tempelan saja, bukan sungguh-sungguh. Dia hanya mencintai berkat-berkat saja. Kalau ada penderitaan datang, dia akan cepat murtad dan cepat meninggalkan Tuhan. Itulah manfaat dari penderitaan, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi penderitaan memang dipakai dalam takaran tertentu untuk menimbulkan kepada kita hal-hal yang baik seperti ini ya, yaitu seperti emas itu dimurnikan melalui panas yang membakar. Maka kita orang Kristen juga akan mengalami ujian, penderitaan supaya kita dimurnikan dan semakin memiliki karakter ketekunan dan pengharapan yang sejati. Nah, pengharapan yang sejati itu seperti jangkar. Ya, Ibrani pasal 6 ayat 19. Seperti jangkar ya. Jangkar itu berguna sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kapal yang hendak berlayar di dalam lautan yang luas, dia harus punya jangkar. Kalau dia nggak punya jangkar, nanti ada badai, angin taufan, kapal itu tidak dapat dikendalikan lagi, akan karam ya, atau menabrak karang atau menabrak sehingga dia akan tenggelam. Tapi kalau ada jangkar, maka jangkar itu akan dipakai pada saat nakodanya sudah tidak bisa mengendalikan kapal itu karena apa? Anginnya terlalu besar, badainya terlalu dahsyat. Maka dia akan menurunkan jangkar itu supaya kapalnya itu tidak terbawa angin ke sana kemari oleh gelombang besar ataupun badai. Nah, demikian juga dalam hidup ini ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami iblis akan menggoncang kita ya, akan membuat kita mengalami hal-hal yang membuat kita sedih atau membuat kita sakit atau membuat kita menderita. Tetapi kalau kita mempunyai jangkar iman, maka tidak akan bisa menggoyahkan iman kita. Tuhan tidak berjanji meniadakan badai, tetapi Dia menjamin kapal kita tidak akan karam, tidak akan tenggelam kalau kita mempunyai jangkar iman dan pengharapan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 ini ditutup dengan perkataan yang sangat indah ya. Pengharapan ini tidak akan mengecewakan. Ya. Pengharapan yang lain akan mengecewakan kita karena tidak solid, tidak cukup kuat untuk menahan badai hidup. Tidak akan bertahan sampai kekal. Tapi pengharapan di dalam iman kepada Yesus Kristus itu tidak akan mengecewakan karena apa? Kasih Tuhan itu dicurahkan kepada kita melimpah, ya, bukan ditetes. Ya, kalau di bagian kiri itu ditetes, tetes demi setetes, ya. Tapi enggak, kasihnya itu dicurahkan melimpah, ya. Dilimpahkan dengan begitu rupa kepada hati kita, yaitu kita tidak akan kekurangan bukti kasih Allah. Saat kita masih berdosa, Tuhan Yesus Kristus rela menyerahkan nyawanya bagi kita, ya. Pengorbanannya itu begitu besar, yang terbaik diberikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus, anak Allah mati bagi dosa-dosa kita, bagi kita orang berdosa supaya kita boleh memperoleh hidup kekal. Maka kita mempunyai keyakinan ya Bapak Ibu Saudara, pencobaan-pencobaan di dunia, penderitaan ini belum apa-apanya dibandingkan penderitaan Yesus. Yesus yang mati tersalib, penderitaannya itu jauh lebih besar dari penderitaan kita. Ya, kita akan sebentar lagi masuk minggu Prapaskah yang ke-6, lalu Pekan Suci ya, ada Kamis Putih, Jumat Agung. Kita akan memperingati kesengsaraan Yesus yang paling mendalam, paling besar. Penderitaannya itu
kita harus menghayatinya Bapak Ibu Saudara, karena semua penderitaan manusia di muka bumi ini tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Yesus Kristus ya. Dan nanti kita renungkan ya Bapak Ibu Saudara, melalui Pekan Suci, Minggu Prapaskah, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung. Ya, penderitaan Kristus itu begitu luar biasa. Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Sehingga penderitaan kita belum apa-apanya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada manusia yang menderita lebih besar dari penderitaannya Yesus Kristus. Laki-laki biasanya kalau menderita sakit itu beda dengan wanita ya. Wanita kalau menderita, apalagi dia pernah sakit melahirkan, saya pernah tanya ya pada beberapa wanita yang pernah melahirkan ya, itu sakitnya seperti apa ya sakit melahirkan itu? Ya, istri saya pernah bilang begini, itu sakitnya melahirkan itu 1000 sakit jadi satu ya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, 1000 sakit itu jadi satu pada saat itu mau melahirkan itu. Tapi begitu bayinya sudah keluar, sudah lahir, sakitnya itu hilang gitu ya, diganti sukacita ya. Makanya banyak ibu yang punya pengalaman melahirkan sakit, tapi lupa sudah ketika anaknya itu lahir. Sehingga nanti hamil lagi sudah punya pengalaman, oh iya sakitnya sudah pernah dilalui dan berhasil gitu ya. Jadi ternyata sakit yang dialami oleh manusia khususnya ya mungkin laki-laki tidak pernah sakit melahirkan ya. Penderitaannya mungkin tidak pernah sesakit melahirkan itu ya. Kita juga begitu. Menderitanya kita tidak akan melebihi penderitaan Yesus Kristus itu ya. Sehingga kita bisa memandang dia. Pada saat kita menderita, sakit, mengalami kesusahan, Kristus, dia yang tidak berdosa, dia pernah menderita begitu hebat. Penderitaan saya tidak ada apa-apanya. Saya tetap dapat memandang dia, beriman kepada Yesus yang tersalib itu, dan mengalami kekuatan. Ya, itulah jaminan kita, saudara ya. Dan Roh Kudus di dalam ayat yang kelima itu diberikan sebagai jaminan. Roh Kudus itu sebagai jaminan, garansi bahwa kita akan selamat sampai di tujuan kekal kita ya. Kalau zaman sekarang orang mau transaksi, jual beli rumah atau properti, itu mesti ada down payment ya, down payment jaminan garansi dan dicap pakai metre 10.000 atau yang lebih lagi ya. Saya tidak tahu sekarang masih 10.000 atau ada yang lebih besar ya. Tapi zaman dulu itu pakai stempel metre dari lilin yang dipanaskan ya. Jadi seperti gambar itu lilin yang dipanaskan lalu distempelkan begitu ya. Kalau pada binatang itu besi yang dipanaskan lalu ditempelkan kepada kulit binatang itu ya, lalu dia akan termetre ya, cap ini miliknya siapa. Roh Kudus itu diberikan kepada kita sebagai garansi bahwa kita akan mengalami keselamatan yang sesungguhnya, yang final itu di hari kedatangan Yesus kembali, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita sekarang ini sudah diberikan Roh Kudus sebagai jaminan. Ya, beda sekali orang yang sudah mengalami Roh Kudus memperbaharui hidup dengan yang tidak ada Roh Kudus ya. Dengan adanya Roh Kudus kita diberikan kekuatan, penghiburan. Kita akan selalu diingatkan akan dosa, kita akan selalu diingatkan akan firman, kita akan diberikan hati yang baru, hati yang mudah bertobat, hati yang cenderung kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Ya. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, kita dapat memiliki 3 ini ya. Kasih, pengharapan, dan iman ya. Iman sebagai jangkar, sebagai dasar untuk kita memiliki pengharapan, dan itu dijamin oleh kasih dan oleh Roh Kudus. Sehingga kita sebagai umat Tuhan, kita tidak akan gagal
keselamatan kita tidak akan hilang, walaupun iblis berusaha mau menjatuhkan kita, tapi apa yang di dalam firman Tuhan ini sudah cukup ya, untuk meyakinkan bahwa keselamatan kita tidak akan hilang karena dijamin oleh Tuhan sendiri. Maka kita harus teguh pegang jangkar kita. Allah kita adalah Allah yang setia dan tidak akan pernah mengecewakan kita, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, meskipun kita semakin bertambah tua, semakin lemah, tetapi ada pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang tidak mengecewakan, ya. Peganglah pengharapan di dalam Tuhan itu sehingga kita dapat melalui hari-hari hidup kita dengan terus beriman, pengharapan dan kasih kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, renungkan. Kami manusia yang terbatas, tetapi kiranya Roh Kudus yang menerjemahkan, memberikan pertolongan, sehingga di dalam kelemahan kami boleh mengerti firman-Mu, dan Tuhan yang akan terus berbicara melalui Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Salam. Semangat. Coba katakan haleluya. Enggak semangat. Sekali lagi haleluya. Ya. Hari ini saya mau minta untuk ditayangkan pedalaman Alkitab Usia Indah. Nah, saudara, saya mengingatkan kembali bahwa PA Lansia setiap komisi persekutuan komisi Usia Indah di Rabu kedua dan Rabu keempat. Jadi sebelum kita memulai jam 9, jam 8 kita mengadakan pedalaman Alkitab PA Usia Indah. Hari ini bersyukur ada berapa tuh? Berapa ekor? Ya, dengan saya ada 10 ya. Harapan saya adalah kita dapat banyak yang ikut dan semua yang ada di rumah sudah tidak ada waktu lebih banyak, lebih datang lebih pagi ke gereja di Rabu kedua dan Rabu keempat untuk belajar bersama-sama di dalam pedalaman Alkitab. Ya, siapa yang mau ikut PA Usia Indah? Acung tangan. Coba, wah kok nggak ada yang mau acung tangan. Soalnya yang datang pagi-pagi bukan ikut PA tapi ngobrol-ngobrol. Atau yang kedua pergi ke pasar dulu ke Klojet, beli pepaya, pasar, belanja gitu ya. Tapi kalau yang ikut paduan suara nggak apa-apa. Ya, ada paduan suara setiap jam 8 ya. Ibu Margaret yang jadi pelatih ujian. Jadi yang mau mendaftar atau yang mau ikut, yang baru pertama bisa daftarkan. Masalah kriterianya nanti Ibu Margaret di dalam mengikuti paduan suara Joy. Tapi pedalaman Alkitab PA tidak ada syaratnya, siapapun datang ya. Ini cewek-cewek nih, ibu-ibu yang ikut. Mana nih bapak-bapaknya? Ya harus ikut ya. Nanti penginjil Gunawan yang next time-nya yang akan memimpin. Nanti kami bergantian, saya dengan beliau. Yang kedua, saudara, saya memberikan berita yang bagus, ya, berita yang gembira. Yang pertama adalah kita mulai hari ini, ya, mengumumkan ada lomba menghias telur Paskah. Perlombaan menghias telur Paskah. Nah, telur Paskah itu akan dibawa ke sini pada tanggal 8 April, Rabu ke-2. Ya, ingat ya, Rabu kita Usia Indah kita itu Rabu 2 dan 4. Jadi Rabu kedua itu perlombaan menghias telur.
sekarang ini saya umumkan supaya ibu-ibu, oma, opa, dan saudara-saudari yang mau berlomba silakan ya menghias telur, mulai berpikir apa nih inovasinya, kreativitasnya dan sebagainya. Nanti kita akan lihat, nanti ada juri yang menentukan juara 1, juara 2, dan juara 3. Ada hadiahnya. Oh ya, ya boleh siapa aja yang ikut untuk membawa ya. Jadi nilainya adalah inovasi, kreativitasnya dan juga dalam ada kaitan dengan Paskah ya. Dan yang kedua nih berita yang gembira lagi. Yang gembiranya adalah kita ada aksi Paskah. Aksi Paskahnya itu bukan tanggal 8, tapi tanggal 22 ya. 22 April ada aksi Paskah kacamata baca gratis. Tadi saya ingin mau tayangkan ininya tapi nanti aja di Rebo yang akan datang tanggal 8. Aksi Paskah kacamata gratis. Kacamata baca bukan action. Ya, yang kacamata hitam bukan, kacamata baca. Jadi kriterianya adalah yang mendapatkan kacamata gratis, kacamata baca gratis, yang usianya di atas 50 tahun. Udah pasti ya, ini usia 50 tahun. Yang kedua, kriteria kedua adalah yang berekonomi lemah. Ya, saya nggak bilang miskin atau apa, tapi yang berekonomi lemah. Yang nggak punya kacamata, yang susah, nggak punya uang untuk beli dan sebagainya. Aksi Paskah ini dikhususkan bagi mereka yang berekonomi lemah, ya. Tapi buat lansia usia indah ini yang belum dapat, silakan daftar, ya. Kacamata baca. Yang ketiga kriterianya adalah mendaftar dan membawa fotokopi KTP, ya, KTP selembar fotokopi dan mendaftar kepada siapa? Minggu depan. Pada tanggal waktu persekutuan usia indah tanggal 8 mendaftarnya. Nanti ada panitia aksi Paskah, nanti Ibu Elina, Saudari Elina, dan juga ada beberapa nanti yang akan membantu para panitia Paskah yang akan mencatat dan kriterianya benar enggak nih? Jangan-jangan umurnya di bawah 50, nggak bisa. Tapi untuk yang 50 ke atas, ya. Kira-kira mereka ini orang yang apa? Tahu orangnya mampu, misalnya ya, udah punya kacamata baca, ya kita arahkan pada yang belum punya, ya, yang belum punya kacamata baca supaya bisa baca. Namun kalau yang udah nggak bisa baca, ada ya yang nggak bisa kacamata, yang bisa baca, ya pikirkan lagi supaya ini hanya terbatas kacamatanya hanya 150. Dari manakah ini? Ini adalah persembahan dari Yayasan Kacamata Sejuta Kacamata, Yayasan Sejuta Kacamata dari Jakarta. Mereka akan datang nanti tanggal 22, 4 orang. Tentu memberinya bukan langsung dikasih, diperiksa dulu, gitu ya. Cocoknya, plusnya apa, berapa plusnya. Nanti dia yang memberikan kacamata itu sesuai dengan mukanya juga, ya. Maksudnya cocok dengan di muka, gitu ya. Banyak nanti beraneka ragam kacamatanya. Nanti beliau yang akan memberikannya. Jadi kita berterima kasih ya sama Tuhan. Ada yayasan yang memberikan sosial dana gratis, kacamata gratis buat kita, ya. Dikhususkan buat usia indah, komisi usia indah, dan juga buat khususnya jemaat GKA Immanuel, ya. Bolehkah yang lain yang nggak pernah datang, gitu ya, terus minta, gitu ya. Nah, saya berharap kita kerjasama ya.
Karena kacamata itu hanya 150, kita hanya diperuntukkan buat usia indah anggota di sini, Komisi Usia Indah, dan juga buat jemaat GKA Immanuel. Yang nggak pernah datang, yang nggak pernah datang, nggak tahu GKA Immanuel, nggak pernah ibadah, nggak ikut Komisi Usia Indah. Tolong, jangan dulu, ya. Yang ada adalah buat kita semua. Bagi teman-teman yang nggak datang hari ini, yang nggak datang, boleh kasih tahu yang biasa ikut di Komisi Usia Indah. Ya, jadi jangan lupa bawa fotokopi KTP-nya tanggal 8 April daftar. Nanti ada poskonya yang setelah itu setelah ibadah atau sebelum ibadah mendaftar. Ya. Ada yang bertanya? Langsung seger ya mata ya. Tadi ngantuk ya. Ya, jadi 2 ya. Yang pertama lomba menghias telur. Yang kedua, yang pertama menghias telur dibawa tanggal 8. Dan kedua adalah mendaftar aksi sosial kacamata baca gratis. Dan itu akan pelaksanaannya tanggal 22 April ya. Rabu ke-4 ya. Yang satu lomba telur, yang kedua aksi kacamata gratis tanggal 22. Jangan lupa bawa fotokopi ya KTP dan mendaftar khususnya. Itu. Ada yang bertanya? Tidak ada. Saya mengumumkan bahwa pada tanggal 8 April itu pembicaranya adalah penginjil David Damping. Ya. Ada yang acung tangan. Siapa yang mau nanya apa ya? Oh iya, terserah. Jangan sampai nggak ada telur. Itu namanya bukan lomba telur. Ya. Telur. Namanya telur. Ya terserah. Telur. Bukan batu atau kue. Telur. Telur apa? Ya terserah lah. Telur mau asli atau mau yang telur-teloran. Ya. Yang penting itu adalah kreativitasnya. Nanti saudara juga ditentukan juara 1, juara 2, juara 3. Bisa kembali lagi bawa pulang. Bisa dinikmati. Kalau saya sih sarankan telur asli. Ya, telur asli supaya bisa dimakan. Atau bisa berbagi, dikasih ke teman. Siapa teman di sini yang rasanya saudara digerakkan oleh Tuhan. Dikasih telur itu. Ya, mau 1 kilo juga boleh, mau 2 kilo boleh, berbagi. Ya, ada lagi yang mau tanya? Ada ya. Jadi tanggal 8 April pasca Usia Indah, pembicaranya adalah penginjil David Damping. Kemudian MC-nya adalah saya dan untuk absensi, presensi itu Bapak Panen sama Bapak Mujanto lebih pagi untuk lebih awal datangnya. Dan juga untuk asur penyambut adalah pengurus Komisi Usia Indah bersama Ibu Suce dan Ibu Yulia Lim. Dan PIC-nya tanggal 8 itu adalah Ibu Suce juga harus mengontrol dan mengkoordinasi itu semuanya. Itu saja dari saya. Ya. Oh, ada acung tangan, mau bertanya apa? Suara yang keras, Bu. Bu Sandra. Oh, ya Ibu apa? Iya, berdiri lebih baik. Apa? Apa? Oh, lomba nyanyi. Lampu Pasca. Lagu Pasca. Ya, untuk sementara kami enggak ada program itu dulu ya. Usulan ini bisa kami ambil, kami bisa simpan untuk ke tahun depan ya. Tapi nanti ada lagu Pasca, ada perlombaan lagu nyanyi ada. Kapan? Rahasia dong. Ya, pasti ada ya. Tapi untuk besok adalah lomba menghias telur.
Dan bagi Bapak Ibu, teman-teman di sini yang mau ngasih persembahan pujian, kesaksian di hari Paskah itu silakan. Ya. Atau saya mau ngasih telur Paskah bagi semua orang satu. Silakan. Terima kasih ya untuk itu. Ya. Nanti konsumsinya juga ada persembahan dari Ibu Esther, Ibu Esther Santoso yang buat kita dapatkan konsumsinya. Tapi telurnya yang mau nyumbang silakan ya, berikanlah yang terbaik pada Tuhan. Amin. Tuhan pasti memberkati kita. Oke? Sudah kita tutup, kita berdoa, kita masuk dalam doa. Hah? Enggak ada ya? Enggak ada pertanyaan. Nanti kalau mau tanya pribadi langsung ke saya. Ya. Makasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang baik. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau dan terus berpengharapan pada Engkau saja sebagai sandaran Tuhan yang hidup, yang sumber pertolongan dan sumber kekuatan bagi kami. Kami memohon Tuhan terus memberikan kesehatan buat anak-anak-Mu dan juga berikan semangat, dan bagi anak-anak-Mu yang dalam keadaan sakit, yang lemah tubuh, tidak bisa ke Komisi Usia Indah saat ini, ataupun mereka sudah tidak bisa berjalan, masih di dalam berbaring di tempat tidur, Tuhan juga melawat dan menjamah dan memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan. Kami mohon Tuhan juga memberikan kami iman yang kuat di dalam menghadapi hidup ini dalam pasang surut, ada kesulitan, kesusahan. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau memelihara dan menyertai dan juga menolong dan menyediakan segala apa yang kami perlukan. Kami menyerahkan untuk program Komisi Usia Indah dan pengurus, Tuhan berkati, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Mari kita berdiri, kita menyanyi Bapa terima kasih, dan doa berkat oleh Pendeta Tikio. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Patik datang? Enggak ada ya? Oh, doa tutup penginjil Gunawan. Mari kita mengarahkan wajah kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan, di akhir ibadah ini kami mengucap syukur, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu tinggal dalam hati pikiran kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan rumah Tuhan, kembali dalam kehidupan kami. Kiranya berkat Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.